Sebagai anak yang lahir di kawasan pesisir pantai, Charlie memang telah terbiasa dengan tradisi yang masih dipertahankan di tanah kelahirannya. Kepedulian Charlie yang tinggi terhadap budaya leluhurnya ini membuat ia dipercaya sebagai konseptor untuk menggagas upacara ritual Larung Buana Meneng kali ini. Teku Wisnu. Kita bukan Teku Wisnu aja, Srian Sungkar juga kan kebetulan kita bisa Holik fans Srian Sungkar sama Teku Wisnu. Teguh Wisnu memang beruntung memiliki para penggemar setia yang rata-rata kaum hawa yang paham akan pribadinya. Bahkan demi sang idola, para wisholik ini telah mempersiapkan sebuah pesta kejutan bagi Teguh Wisnu sejak 2 minggu yang lalu. Dengan dana yang mereka keluarkan dari kocek mereka sendiri, para wisholik ini pun membeli 2 buah kue tart yang khusus dipersembahkan bagi sang idola. Maka seperti inilah pesta kejutan ulang tahun Teguh Wisnu yang ke-29 tahun yang diberikan oleh penggemar setianya. Lanjut ya bang. Happy birthday. Happy birthday. Gue ayo, silakan. Ini gini. Silakan. Oh iya. Ini dia ya, sebagai simbol ya. Ininya nggak ada di sini soalnya. Nggak boleh dilihat ya. Jadi ya sekali lagi makasih ya, makasih udah datang ke sini, makasih juga kadonya, masih banyak kado-kado yang lain nih ya, biar sekalian kumpul. Selama ini kan mereka ada aktivitas juga masing-masing. Intinya ketemu, maksudnya bersyukur di ulang tahun yang ke-29 ini tetap diberkahi sama Allah mudah-mudahan ya, dan sekalian ajang silaturahim lah, kita bisa ketemu, mereka juga bisa berkumpul jadinya kan. Iya, pokoknya makin soleh buat abang, rezekinya makin banyak. Terus semakin berbakti sama kedua orang tuanya. Jadi calon ayah yang baik. Jadi suami dan pemimpin keluarga yang baik. Dah, itu aja. Di saat Teguh Wisnu mendapat pesta kejutan dari para penggemarnya, sosok Shirin Sungkar justru tak nampak di sebelah sang suami. Tidak adanya sosok Shirin Sungkar di momen bahagia itu membuat para wisholik sempat dirundung kecewa karena tak bisa bertemu langsung dengan Shirin Sungkar. Lantas benarkah ketidakadaan Shirin Sungkar di pesta kejutan itu lantaran dilarang oleh Teguh Wisnu mengingat kehamilan Shirin yang memasuki bulan ketiga? Saya sendiri yang ngelarang Shiren untuk sering berpergian karena kadang-kadang dia suka mual-mual waktu itu kan. Enggak, kita soalnya udah tahu Srian kayak gimana gitu. Karena dia kan lagi idam juga, jadi kita kasihan lah kalau dia malam-malam kesini juga kasih surprise gitu. Ya makasih, alhamdulillah ada yang merhatiin. Selain istri, ada saudara-saudara saya yang lain juga merhatiin saya juga, orang tua saya, sahabat-sahabat saya. Jadi ini teman-teman yang sudah saya nggak saudara saya sendiri, senang, sudah pasti. Intinya ketika kita diperhatikan sama orang ya pasti senang gitu ya. Mereka juga perhatian sama Shiren juga perhatian gitu. Cuman masalah Shiren kan di rumah juga ya. Kalau misalnya Shiren di sini, mereka juga biasa bawa kado buat Shiren. Kadang-kadang juga nitip, bang ini kado buat Shiren ya gitu. Kadang nitip sama saya gitu. Jadi ya intinya alhamdulillah kita punya saudara-saudara yang memang sayang sama saya, sama Shiren. Alhamdulillah. Ya mau, tapi kan mereka tetap insya Allah doain ya. Iya, Doain yang terbaik untuk Shiren juga. Mudah-mudahan selalu dijaga sama Allah, sehat terus. Nah, Kesehatan Shirin serta calon buah hatinya yang bersemayam di rahim Shirin menurut Wisnu lebih penting ketimbang adanya Shirin di pesta kejutan kemarin. Terlebih 1 hari sebelum usia Wisnu mencapai 29 tahun, kondisi Shirin tengah sakit. Seakan belajar menjadi suami siaga alias siap antar jaga, Wisnu pun tak tega meninggalkan Shirin seorang diri. Bahkan bawaan manja Shirin yang mendadak meningkat sejak hamil ini membuat Wisnu tak tega untuk jauh dari istrinya.
Kan tadi malam kan sakit dia ya, flu dia ya. Jadi ya jadi manja banget lah jadinya, saya temenin. Waktu saya temenin malah jadi saya ketiduran jadinya. Terus lihat kondisinya Shiren, kita harus mengerti kondisinya Shiren juga dan alhamdulillah mereka juga pasti ngerti dengan kondisinya Shiren ya. Jadi kalau misalnya memang nggak bisa ketemu ya nggak apa-apa gitu. Yang penting doanya dari mereka ke Shiren aja. Kesan mistis laut di pesisir pantai utara Jawa memang telah menjadi rahasia umum. Tak heran jika banyak upacara juga ritual digelar di laut yang banyak dijadikan lahan pencaharian para nelayan ini. Sebagai putra daerah yang lahir di kawasan ini, Charlie Van Houten sengaja pulang kampung ke Cirebon guna mengikuti ritual Larung Buana Meneng yang dibuat oleh Keraton Kasultanan Cirebon, Jawa Barat. Dan sakralnya upacara ini mau tak mau membuat Charlie harus patuh pada pakem-pakem seperti memakai busana adat Kesultanan Cirebon seperti berikut ini. Sekarang akan dimulai prosesi penyemprotan air yang akan nanti di setinggil di keraton yang akan penyemprotannya akan prosesinya sekarang akan dilaksanakan. Larung Buana Meneng adalah sebuah tradisi yang memiliki simbol positif. Jika biasanya banyak orang melarung sesaji ke laut, dalam upacara Larung Buana Meneng ini justru melarung air yang berasal dari 7 sumur di sekitar Keraton Kesultanan Cirebon. Charlie yang mendapat kesempatan memasukkan air-air itu ke dalam kendi yang akan dilarung, tiba-tiba saja mengalami kejadian aneh. Lantas, kejadian aneh apa yang dialami Charlie? Dan adakah makna atau pesan yang tersirat dari kejadian yang dialaminya itu? Walau alam ya, tadi pas aku menyampurkan air itu dan gentong kendi itu getar. Memang getar sendiri, getar awan kalau gini, dia getar. Campuran air ini dimaksudkan ini sebagai simbol saja bahwasanya air ini dari satu persatu air itu memiliki zat yang berbeda, kekuatan yang berbeda dan memiliki ketakdiran yang berbeda. Diartikan bahwasanya kehidupan itu yang beragam dari seluruh kehidupan itu dicampurkan jadi satu. Ini menjadikan bahasa kita agar kita mampu bersatu dalam bahasa cinta bersama. Dan ini bahasa cinta kita akan dijadikan doa keselamatan umat manusia sedunia. Sebagai anak yang lahir di kawasan pesisir pantai, Charlie memang telah terbiasa dengan tradisi yang masih dipertahankan di tanah kelahirannya. Kepedulian Charlie yang tinggi terhadap budaya leluhurnya ini membuat ia dipercaya sebagai konseptor untuk menggagas upacara ritual Larung Buana Meneng kali ini. Lantas benarkah Charlie sempat tak percaya diri ketika harus memadukan antara tradisi dan nilai agama? Charlie mendapat suatu mandat ataupun tren untuk membuat suatu acara berdoa untuk umat dunia ini. Memang dengan adanya waktu sekarang ini mungkin beliau lebih tahu gitu. Mudah-mudahan dengan acara Jumenengan ini ataupun Buana Meneng ini kita mendapat suatu rahmat dari Allah untuk keselamatan umat dunia ini.